Pemirsa Kasanah, pada sihir telah terkumpul hal-hal yang bisa menghancurkan agama. Di antaranya meminta tolong kepada jin dan setan, menggantungkan jimat dan menggantungkan hati dengan takut kepada selain Allah, meninggalkan tawakal kepada Allah, merusak kehidupan manusia dan kemaslahatan. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sabdanya, dan barang siapa yang melakukan sihir maka ia telah syirik. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam kesempatan lain, Nabi SAW berpesan, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, perkara apakah itu? Bunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, kabur dari perang saat berkecamuk, menuduh wanita beriman yang lalai. Muttafaqun alaih. Orang yang melakukan praktik sihir dan orang yang meminta bantuan pada tukang sihir, keduanya sama saja dalam pandangan agama, bahkan dihukumi sama. Inilah yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad. Kenapa si dukun dan orang yang datang bertanya kepadanya lalu mempercayainya dihukumi sama? Ini sebuah kekufuran karena membenarkan perkataan si dukun dalam masalah gaib dan bentuk pendustaan terhadap Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Quran Surat An-Naml 65. Namun mendatangi dukun tidak selalu salah. Dalam situasi tertentu seseorang boleh mendatangi dukun, tapi tergantung motifnya untuk apa ia mendatanginya. Misalnya, jika seseorang mendatangi dukun lalu bertanya dalam rangka ingin mengujinya apakah dia benar atau dusta, hal semacam boleh dilakukan dan dibenarkan serta tidak termasuk orang yang diancam dalam hadis Nabi SAW. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah bertanya kepada Ibnu Syayyad, apa yang aku sembunyikan buatmu? Ibnu Syayyad menjawab, aduk atau asap. Rasulullah SAW berkata, diam kamu tidak lebih dari seorang dukun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seseorang mendatangi dukun lalu bertanya dengan hukumnya sesuai keadaan, Rasulullah SAW memberikan tuntunan dan mengajarkan pada umatnya cara untuk melindungi diri dari pengaruh sihir. Pertama, menjaga sholat subuh. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat subuh maka ia berada di dalam jaminan perlindungan Allah. Hadis riwayat Muslim. Bisa juga dengan membaca surat Al-Baqarah secara rutin di dalam rumah. Rasulullah SAW bersabda, bacalah surah Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambilnya, membacanya adalah barokah, dan meninggalkannya adalah penyesalan, kerugian, dan sihir tidak akan mampu menghadapinya. Hadis riwayat Muslim. Membaca surat Al-Falaq dan An-Nas pada waktu subuh dan benar dari bahaya sihir. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membacanya 3 kali pada waktu subuh dan pada waktu petang, maka tidak ada yang bisa membahayakannya sesuatu apapun. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang tidak kalah penting adalah membaca ayat kursi sebelum tidur. Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah juga disebut oleh Rasulullah dapat terlindung dari pengaruh sihir. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di malam hari, maka keduanya telah dicegah dengan memakan 7 buah kurma ajwah. Hal ini disampaikan Nabi dalam sabdanya,
Barang siapa yang memakan 7 buah kurma ajwah di pagi hari, maka tidak ada yang bisa membahayakannya pada hari itu, baik racun maupun sihir. Muttafaqun alaih. Pemirsa Kasanah, di tanah air kita seringkali mendengar istilah ilmu hitam dan ilmu putih. Singkatnya, ilmu hitam diperoleh dengan cara bekerja sama dengan setan dan jin. Sementara ilmu putih banyak yang memahami berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena prosesnya menggunakan bacaan-bacaan dari Al-Quran. Tapi pihak yang kemudian mempertanyakan keabsahan ilmu putih ini karena keterlibatan setan sangat mungkin dalam prosesnya. Dalam literatur Islam, kita tidak mengenal mukmin dikenal dengan karomah. Tapi karomah bukanlah ilmu dan bukan diperoleh dari proses belajar, melainkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya yang saleh. Dalam cerita-cerita mitos dan legenda, kita sering mendengar kemampuan manusia untuk terbang dan meringankan tubuh, khususnya di dunia pewayangan. Namun tak sedikit pula cerita-cerita keajaiban yang dilakukan tokoh-tokoh agama seperti Wali Songo, yang banyak disebut-sebut memiliki kemampuan di luar nalar manusia. Misalnya Sunan Bonang disebut memiliki kemampuan berjalan di atas air dan mengubah pohon aren menjadi pohon dan buah emas. Demikian pula cerita-cerita Wali Songo tentang kemampuan melipat waktu, bisa berada di 2 tempat dalam satu waktu. Seperti misalnya cerita tentang seorang wali yang sholat Jumat di Masjid Haram, padahal warga banyak yang melihat orang itu ada di suatu masjid di cerita itu karena memang tidak ada sumber akurat yang bisa dijadikan rujukan. Dalam Islam memang memungkinkan seseorang memiliki keajaiban seperti itu. Jika keajaiban itu terjadi pada para nabi disebut mukjizat, sedangkan jika terjadi pada manusia biasa bukan nabi disebut dengan karomah. Akan tetapi antara yang terlihat di mata awam, keajaiban-keajaiban itu mirip dengan sihir. Artinya antara sihir dan karomah di mata orang awam sulit dibedakan. Lalu bagaimana cara membedakannya? Untuk mengetahui apakah itu karomah atau tipu daya setan, tentu saja dengan kita mengenal sejauh mana keimanan dan ketakwaan pada masing-masing orang yang memilikinya. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan, apabila kalian melihat seseorang berjalan di atas air atau terbang di udara, maka janganlah mempercayainya dan tertipu dengannya, sampai kalian Allah berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu melakukan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu sesuatu yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka ahli sihir tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Quran Surat Al-Baqarah 102. Nah, pemirsa Kasanah, semoga tayangan ini memberikan pencerahan dan menginspirasi bagi Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.